Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, kita mau hampiri Dia lebih dulu di dalam doa. Senang jika Bapak Ibu mau mengontrol semua mic-nya sementara ditutup lebih dulu. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur karena di malam yang indah Tuhan berkenan berbicara kepada setiap kami. Berkatilah kami Tuhan dengan berkat yang sama. Urapi kami dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Sehingga usainya kami belajar berkat yang luar biasa. Firman Tuhan yang berbicara kepada kami secara pribadi. Firman Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kami. Berjalan di jalan benar dan selamat yang Engkau sudah tetapkan untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mempunyai judul Orang Percaya bisa lebih besar atau lebih hebat dari Tuhan Yesus. Saudara, mari kita buka satu ayat firman Tuhan. Firman Tuhan yang sulit sekali, yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Saudara, Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-12. Kita nanti akan menggali apa yang sebetulnya dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya lewat satu ayat firman Tuhan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demi mendengarkan firman Tuhan yang satu ini, saudara, otomatis di dalam benak pikiran saudara dan saya, pastilah Anda pun yakin jika Yesus adalah Tuhan. Dia berkata di dalam satu ayat Tuhan, firman Tuhan ini, ditambahi dengan kata sesungguhnya. Silakan digarisbawahi. Berarti ini benar-benar firman Tuhan ini, kalau dia adalah Tuhan, harus digenapi. Tetapi saudara, saya sendiri sedang bergumul. Ada perasaan tidak tega. Jika ini digenapi, masakan saya, Anda sekalian, sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh, yang adalah debu tanah, sebagai umat ciptaan Tuhan, itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat daripada Yesus Tuhan, Sang Pencipta kita. Saudara, lewat pergumulan ini timbul kegelisahan di dalam hati benak saya, sehingga satu ayat firman Tuhan ini saya pakai untuk meneliti kebenarannya. Saya memerlukan rentang waktu yang cukup panjang, di mana lewat kesaksian hidup saya mulai ingin menggali apa yang dimaksud dalam satu ayat firman Tuhan ini yang langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus. Saudara, saya lahir dari keluarga miskin. Papa mama saya tidak punya apa-apa, cukup-cukup untuk makan. Hidup saya semasa kecil boleh dibilang saya kurang bahagia. Saya punya kakak laki-laki, sekarang sudah tinggal di surga bersama mama saya. Yang masih ada papa saya dalam usia sehat,
umur 92 tahun. Kemudian saya masih punya adik perempuan lagi 2 di bawah saya. Nah, saudara, sebagai seorang pemuda yang tidak punya pegangan iman, karena saya juga bukan seorang Kristiani pada waktu itu, saya tumbuh menjadi pemuda yang nakal. Saya pezina, saya penjudi. Namun Tuhan istimewa, mempunyai kasih yang luar biasa atas saya, yang pada waktu itu saya tidak pernah sadari. Baru setelah saya terima Tuhan, saya paham. Dia begitu mengasihi hidup saya. Dia memberkati saya dengan intelijensia, itu hebat. Walaupun semasa saya sekolah, SMA, saya pernah tidak lulus. 1 kali tidak lulus. Kemudian pada waktu di perguruan tinggi, saya lulus lebih cepat 1 tahun dari teman-teman saya. Saya lebih banyak bukan duduk di bangku kuliah, tetapi saya hampir setiap hari menghabiskan waktu saya di rumah judi kasino di Surabaya. Nah, saudara, singkat cerita. Kalau saya menang judi, saya tidak pulang di kos-kosan. Saya tinggal di rumah pelacuran sampai duit saya menipis. Begitu seterusnya. Akhirnya saya bertobat terima Tuhan Yesus lewat istri saya yang sangat saya cintai pada waktu itu, kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menangkap saya menjadi anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan hingga saat ini. Nah, saudara, firman Tuhan tadi saya uji. Dia tadi kan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, saya ini orang percaya dengan dia. Sehingga hobi saya yang biasa berlumurkan dosa, itu saya tinggalkan karena saya mengasihi istri saya yang sudah memperkenalkan saya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Otomatis orang yang percaya punya kecenderungan. Dia pasti juga adalah orang yang mengasihi dengan orang yang dipercayai. Sehingga kita lihat sekarang di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, orang percaya kepada Tuhan, otomatis orang ini akan mengasihi Tuhan. Di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudara, sejak saat itu, saya mulai berusaha untuk tidak satu pun firman Tuhan yang saya pahami itu boleh gugur. Saya sungguh-sungguh percaya dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup saya sehari-hari. Pada saat saya bisnis pertama, Tuhan proses saya jatuh bangun, bahkan saya sempat bangkrut di tahun 89. Habis duit saya. Namun di tahun 93 Tuhan pulihkan saya dan Dia karuniai saya sebuah rumah di usia saya 34 dengan tanah 1.500 meter dengan bangunan 2 lantai yang saat ini masih saya tinggali bersama papa saya. Pak Januel itu suka main-main di rumah saya dalam usia 34 tahun. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena saya ingin firman Tuhan ini tidak boleh gugur, ketika 2010 di dalam doa saya, kedekatan saya dengan Tuhan, mendadak saya dikagetkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan pengertian kepada saya, bukan dengan suara, tetapi dengan pengertian yang saya bisa tangkap. Dia inginkan saya tidak berbisnis. Saya tinggal melayani Dia saja.
Padahal ketika saya berbisnis pun, saya melayani Tuhan minimal 20-25 kali. Dalam 1 bulan, saya khotbah, saya ngajar Alkitab, saya memberikan konseling, dan lain sebagainya, sudah saya lakukan. Saya kaget, oh Tuhan, maunya saya mesti nambah frekuensi. Maka jadilah, saya jual, saya tutup semua bisnis saya, ada 9 perusahaan saya tutup, saya pensiun di tahun 2011. Setelah istri saya memberikan persetujuan, anak-anak saya 3 masih sekolah di Sydney, mereka pun juga bilang, Papa, kalau memang Papa punya keyakinan, Tuhan inginkan Papa full time lebih fokus, tinggal sudah. Kita nanti gampang cari masa depan. Saya tinggal. Akhirnya saya tidak punya pekerjaan, saya pensiun. Saya melayani Tuhan setiap hari, setiap bulan, antara 30-35 kali khotbah. Nah, saudara, saya hanya ingin tahu ini. Firman Tuhan ini maksudnya apa? Masa saya yang debu tanah, umat ciptaan, bisa lebih hebat daripada Tuhan Yesus? Sebagai sang pencipta saya, rasanya tidak masuk akal. Tetapi saya digelisahkan. Itu aliran dari orang Kristen yang suka hidupnya ngeroh. Apa-apa dikaitkan dengan yang supranatural. Ciri-cirinya mereka adalah begini. Kalau mereka berbicara atau ngajar Alkitab, selalu diselipkan kata-kata yang membuat pendengar itu kagum dan takjub. Mereka selalu seringkali berkata untuk menunjukkan kedekatannya dia dengan sang pencipta. Tuhan berbicara dengan saya. Tuhan memberi saya penglihatan. Jangan melangkah dulu. Tanya Tuhan. Tunggu. Tuhan menjawab, baru engkau melangkah. Dan kebanyakan mereka berbahasa roh. Walaupun kalau Anda cermati betul-betul, apa yang diucapkan di dalam bahasa roh adalah sepenggal bahasa yang diulang ratusan kali. Sehingga tidak masuk di akal saya. Masakan Tuhan tidak punya kalimat yang lain untuk dititipkan kepada bibir orang tersebut. Dan kalau kita amati, setiap kali orang-orang ini berbahasa roh, bahasanya juga sama dengan yang kemarin. Saya gelisah dengan kelompok ini. Sehingga saya lebih tekun. Sebab saya tahu diri saya sendiri. Seberapa kecintaan saya kepada Tuhan saya. Sampai-sampai juga saya bilang sama Tuhan di dalam doa, Tuhan, hari ini saya belajar menjadi seperti Abraham dengan skala kecil. Bisnis saya tutup untuk mengikuti apa yang kau mau. Saya percaya Tuhan memelihara saya, istri saya, papa mama saya, anak-anak saya, menantu, cucu, cicit keturunan saya. Sebab Tuhan sudah menyertai saya sampai dengan titik ini. Nah, saudara, akhirnya saudara, saya mulai menelusuri. Yang dimaksud pekerjaan Tuhan itu yang apa sih? Di dalam Yohanes 14 ayat 12 tadi, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata pekerjaan Tuhan Yesus itu ada 3. Silakan Anda catat yang biasa ikut pelajaran dengan saya. Anda sudah mempersiapkan alat tulisnya. Yang pertama, Yesus yang adalah Tuhan, yang pertama, menghadirkan mujizat. Yang kedua, dia memperhatikan kasih sayang kepada sesama. Baik di dalam khotbahnya, khususnya Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 yang Anda hafal, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Ini
Salah satunya yang dia ajarkan, bahkan kasih sayangnya diwujud nyatakan di dalam dia menghadirkan mukjizat, memberi makan orang 5.000, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian yang ketiga, dia memberitakan firman-Nya. Nah saudara, dari 3 ini tadi, akhirnya saya menyimpulkan bahwa kelompok yang menggelisahkan saya, orang Kristen yang ada di samping saudara, atau mungkin justru Anda juga salah satunya, ikut dalam kelompok ini, kelompok ngeroh, ya, suka apa-apa dikaitkan dengan yang rohani, dengan yang supranatural. Akhirnya saya menyimpulkan, yang pertama, yang mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus, pasti kita tidak bisa menyamai dia. Sebab kita manusia itu hanya alat. Manusia hanya alat untuk menghadirkan mukjizat jika Tuhan memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Dicatat itu. Lihat, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan mukjizat tadi. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Dia menghardik angin dan danau, maka danau dan angin tadi taat teduh. Kita hanya alat. Kita hanya dipakai oleh Tuhan. Jika Tuhan memilih kita sebagai alatnya, kita akan menjadi orang hebat. Kelompok mereka yakin mereka bisa lakukan. Akibatnya apa? Ada salah satu leader mereka bukan menghardik angin dan danau. COVID-19 dihardik di Indonesia. Tuhan Yesus menghardik angin dan danau di satu tempat kecil, satu lokal kecil, untuk membuktikan kemahakuasaannya dia. Sehingga Petrus dan teman-teman takjub dan takut. Orang seperti apakah dia ini? Sampai-sampai angin dan danau, alam itu taat kepada dia. Oleh karena itu ketika seringkali Tuhan Yesus bertanya, Simon, menurut engkau, aku ini siapa? Simon Petrus selalu bilang, engkau adalah Mesias anak Allah. Sebab Simon Petrus menjadi salah satu saksinya atas kedahsyatan mujizat yang dilakukan oleh Kristus. Yaitu alam sekalipun, angin dan danau, dihardik Tuhan Yesus, itu taat. Nah saudara, kelompok mereka itu terpancing. Hanya seakan-akan pekerjaan Yesus Tuhan itu hanya hadirkan mujizat saja. Oleh karena itu, dengan yakinnya, leader mereka pun juga menghardik COVID-19 di Indonesia agar COVID-19 itu hilang. Nah, sekarang malah muncul Omikron. Nah, saudara, hari ini sudah sekitar 60.000 se-Indonesia yang terpapar. Berita yang tadi malam saya terima. Se-Indonesia. Saudara, lihat. Yang mujizat, saya pastikan debu tanah, umat ciptaan, tidak bisa menyamai Tuhan Yesus. Tetapi, yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, saudara bisa membuat lebih dahsyat karena Yesus Tuhan memberikan kepada saudara kuasa. Saudara, lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita diberi kuasa dalam bentuk bukan selalu yang supranatural. Tetapi ketika engkau diberkati oleh Tuhan menjadi orang yang sukses dalam bisnis, engkau kaya, kekayaanmu itu adalah kuasa. Jika engkau dilengkapi dengan hati yang ikhlas sebagai seorang yang penuh belas kasihan, sehingga Anda bisa menjadi seorang dermawan. Yesus Tuhan bisa mengubah air jadi anggur, Anda pun bisa mengubah uang saudara bisa menjadi beras. Uang saudara bisa menjadi alat kesehatan. Uang saudara bisa menjadi obat-obatan dan lain sebagainya. Dengan skala, mungkin Anda bisa lebih luas karena saking banyaknya persembahan, bantuan yang Anda berikan untuk rakyat yang sedang menderita. Saudara, ini yang diminta oleh Tuhan Yesus. Sama seperti ketika dia berkata di dalam amanat agung, yaitu Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus khotbah hanya di sekitar daerahnya dia. Di Galilea, Samaria, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, para rasul ketika mereka menyampaikan firman Tuhan Yesus, mereka pergi ke luar negeri, pergi ke Roma, pergi ke negara-negara sekeliling Israel dan lain sebagainya, hingga sampai dengan hari ini Injil diberitakan lebih luas lagi. Dan Anda salah satunya orang yang hebat. Kita belajar Alkitab ini saja bisa menjangkau Kanada. Ada Pak Tirta. Yang kemarin pembicaranya sengaja hadir dari Perancis. Kita ini menjangkau benua, menjangkau dunia dengan Zoom. Sehingga membuat saya ngerti. Oh, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus melakukan pekerjaan bukan hanya hadirkan mujizat saja. Tetapi karena Yesus Tuhan adalah 100% manusia, juga 100% ilahi Allah, maka dia juga hadirkan mujizat, dia juga lakukan apa yang bisa dilakukan Anda dan saya sebagai umat ciptaannya. Nah, saudara, untuk memberitakan firman Tuhan saja, belum tentu kita bisa menyamai apa yang dilakukan oleh Yesus yang adalah Tuhan. Walaupun tadi kita sudah buktikan juga, kita bisa lebih luas. Karena kita pakai Zoom, bisa menjangkau benua, menjangkau dunia dengan Zoom. Hari ini aja peserta sudah 28. Padahal kita tinggal di rumah kita masing-masing. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, benarkah kita juga berani melakukannya? Mari kita saksikan Matius pasal 22 ayat 15 dan 16. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding. Bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan? Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu
engkau adalah seorang yang jujur. Dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Ayat 16 tetap ditampilkan saja. Saudara lihat, bukankah hal seperti ini menjadi kesulitan buat pembicara yang dengan sengaja pelayanannya ditujukan untuk mereka dapatkan duit. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, dia memberitakan firman Bapaknya dengan jujur, mengajar jalan Allah. Dia tidak takut kepada siapapun juga, sebab dia tidak mencari muka. Dia tidak punya kepentingan. Sehingga kebenaran semata-mata itu yang diberitakan. Dia tidak pernah menjadi seperti, maaf bicara, sebagian pembicara yang saat ini ada, demi amplop tadi, dia harus memberikan khotbah yang menyenangkan hati yang ngundang, mengenakkan telinga yang mendengarkan. Tetapi buat Kristus, tidak pernah ada catatan yang seperti itu. Sebab dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kesimpulan saya. Berarti yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang memang menjadi wilayah kita sebagai manusia, sebagai umat ciptaan. Tetapi hal-hal yang menghadirkan mujizat, kita berserah kepada Dia. Jika Tuhan memakai saya, maka saya akan menjadi alat yang hebat dibandingkan dengan sesama yang lainnya. Tetapi ingat, apa yang saya lakukan, mukjizat tadi tetap memuliakan nama Dia sebagai Sang Pencipta yang memerintahkan kita sebagai umat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang Anda sudah bisa jalani, termasuk kesaksian hidup saya, adalah semata-mata Tuhan ingin menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada saya, pada keluarga saya, dan kepada Anda. Di tengah-tengah kita tertekan, ternyata Tuhan tetap memberikan kemampuan untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang sudah saya lewati, saya harus bangkrut di dalam bisnis, tetapi saya tetap ingin jalankan firman Tuhan. Tuhan berbelas kasihan. Dia memulihkan saya. Dan Dia mau juga memakai saya hingga saat ini. Dan demi untuk meneliti kebenaran firman Tuhan ini, saya membutuhkan rentang waktu yang cukup panjang. Untuk akhirnya saya ngambil kesimpulan bahwa yang mujizat kita adalah alat. Sehingga lewat video saya ini, saya ingin menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, jangan mudah engkau kagum dengan pembicara siapapun, termasuk saya, sebelum Anda mencocokkan dengan isi Alkitab. Kemudian jangan mudah kagum dengan pembicara yang suka ngeroh, yang suka mengkaitkan dengan hal-hal supranatural. Sebab apa? Yang supranatural hadir lewat hidup saudara dan saya, seizin Dia. Jika Dia berkenan melakukan mukjizat dan memakai saudara, maka itu baru terjadi. Sebab pengalaman saya, mendoakan orang sakit 10. Terkadang yang mati 7. Atau terkadang mati semua. Nah, masa saya harus bilang dengan kebohongan lagi? Pak Roni, kenapa orang itu tidak disembuhkan? Terus kemudian saya ngomong, habis yang didoakan tidak beriman sih. Saudara, bukan itu. Mukjizat
adalah ranah wilayah Tuhan sebagai Sang Pencipta. Bukan wilayah kita. Kita hanya dipakai untuk alatnya menghadirkan mujizat. Sama seperti ketika Tuhan memberikan kepada Musa tongkat. Tongkat adalah lambang kekuasaan Tuhan yang dipercayakan kepada Musa. Dan dunia mencontoh. Kepala polisi di kota kita punya tongkat komando. Ini yang merintah polisi satu kota. Panglima yang ada di Jawa Timur. Panglima TNI, Kodam. Beliau punya tongkat komando. Cuma satu orang yang punya tongkat komando. Sama seperti Musa. Dikasih tongkat komando. Dan Tuhan bilang, lewat tongkatmu itu, kamu akan buat mujizat di hadapan Firaun di Mesir. Saudara, kenapa? Seizin Tuhan. Bahkan ketika Musa harus menyeberang Sungai Tebero, sementara di belakangnya adalah pasukan berkuda. Firaun bersama pasukannya lengkap dengan persenjataannya. Musa masih tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Dan Tuhan harus memberikan komando kepada Musa. Musa, pukul laut itu dengan tongkat yang kamu pakai untuk memukul Sungai Nil. Baru Musa mukul. Dan mukjizat terjadi karena seizin dia sesuai dengan kehendak dia. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa bagikan. Tuhan memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin. Boleh berinteraksi saudara-saudara ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman. Ya, silakan Bu Liani. Bu Liani silakan. Saya masih belum ngerti tuh ngeroh itu apa itu? Ngeroh. Ya, jadi ngeroh itu begini Bu maksudnya. Kelompok orang tertentu, orang Kristen yang suka mengkaitkan kehidupan ini dengan hal-hal yang supranatural. Contoh, kalau khotbah dia membuat Anda kagum. Tuhan bicara sama saya dengan suara yang jelas. Bu Liani bingung. Saya padahal sudah setia kok tidak pernah krungu Tuhan ngomong apa. Itu tadi. Tuhan ngasih saya penglihatan. Bu Liani, Anda punya rencana buka toko, buka usaha baru. Doa dulu. Jangan melangkah dulu. Tunggu Tuhan jawab. Nah, itu ngeroh. Paham, Bu? Paham, Bu? Ya, itu banyak di persekutuan doa. Ya, banyak. Ya, di Zoom banyak. Ya, oke. Seringkali kalau khotbah suka memaksa. Ada amin, saudara. Amin. Amin. Lah, mengaminkan itu tadi. Supaya apa? Pendapatnya itu seakan-akan benar. Padahal belum tentu. Paham ya? Suka gitu. Ya. Amin ya, amin ya. Nah itu tadi. Ya, makanya GOD KKM itu harus mulai seleksi kalau memang mau pengajaran. Tapi kalau mau butuh jumlah, ya undang semua. Itu tadi. Ya. Nah, saya tipe pengkhotbah seperti itu. Saya diundang GOD KKMI, tapi kritik GOD KKMI saya berani. Gitu loh. Saya enggak peduli. Kan gitu. Ya. Kenapa? Yesus juga seperti itu. Tidak mencari muka. Nah, ini jarang pembicara berani. Sebab apa? Pembicara kalau galak seperti saya, takut tidak diundang lagi. Amplopnya enggak dapat. Omsetnya jadi kacau. Paham ya? Ya, oke. Silakan ada yang lain. Kalau Pak Roni memang udah punya muka, makanya nggak perlu cari muka lagi ya, Pak. Iya, Pak. Sebab saya bersandar bergantung kepada Kristus yang sudah menebus saya bersama keluarga. Berarti saya ini melayani adalah dalam rangka berterima kasih dan berbakti, gitu loh. Amin, amin. Ya memang di dunia ini ya, di Indonesia juga banyak Pak, ya pendeta-pendeta seperti itu. Jadi pencerahan Pak Roni ini sangat-sangat bagus sekali bagi kita yang tidak mengerti itu. Ya. Iya Pak, iya. Cuma saya mau tanya, bagaimana pendapat Pak Roni tentang itu Simon
Andi Simon tuh. Andi Dia Simon. selalu sembuhin orang. Memang nyatanya di YouTube banyak yang sembuh. Musuh pun disembuhkan tuh. Gimana itu pendapat Bapak? Oke Pak, iya banyak yang bertanya ke saya tentang Pastor Andi Simon. Mereka tanya, Pak, ini asli atau palsu? Kan gitu ya, kuasa dari mana? Saya bilang, saya tidak mau menghakimi beliau. Ini asli atau palsu. Tapi seandainya saya bersahabat dengan Andi Simon, saya akan memberikan dia saran yang mungkin bermanfaat untuk Andi Simon. Andi Simon, ngapain Anda harus mendoakan di jalan-jalan? Orang sakit tuh ngelompok di rumah sakit. Ayo tak anter, begitu loh Pak, paham ya? Paham ya? Jadi supaya dia terbuka wacananya. Yesus Tuhan, ya, ketika ditanya, ya, dia menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan. Contoh, ya, ketika perempuan yang berzina itu ditangkap, orang yang merasa yakin untuk menghakimi, laki-laki yang membawa batu, itu berkata dengan Tuhan Yesus, Guru, bukankah orang yang berzina itu harus dilempari batu sampai mati menurut Taurat Musa? Dia bilang, iya betul. Nah, dia jawab dengan pertanyaan juga. Oke, sekarang silakan kamu lempar batu. Buat Anda yang yakin hidupmu tidak berdosa. Nah, itu tadi. Paham ya Pak ya? Pak Tirta. Nah, saya juga demikian. Saya ngomong, saya tidak bilang dia itu palsu atau asli, tetapi Anda kurang cerdas, kurang efektif, begitu loh. Iya, orang sakit dulu ketika Tuhan Yesus ada, rumah sakit kan tidak ada nih zaman dulu, ya. Itu bondong-bondong dibawa ke Tuhan Yesus ke satu titik. Nah sekarang ini titiknya sudah ada Pak, dikelompokkan di kantong-kantong rumah sakit. Ngapain di jalan-jalan? Langsung aja ke rumah sakit, begitu loh. Dan di rumah sakit ini tapi kita lihat beberapa orang yang di rumah sakit juga dia minta dia bawa ke rumah sakit, dia pergi juga Pak, dia ke rumah sakit, dia sembuh juga di rumah sakit, ada itu ya. Cuma orang-orang kebanyakan orang-orang Muslim di pasar itu kalau dia datang aja udah dia tungguin. Itu yang aneh juga gitu, tapi banyak yang sembuh itu kalau saya lihat itu. Ya sekarang tinggal satu hal lagi Pak. Rumah sakit diintensifkan, iya toh, diintensifkan. Kalau orang punya kesembuhan ilahi, Bapak lihat ya, yang dibawa kepada Tuhan Yesus ini macam-macam, kerasuk setan, bisu, tuli, tidak bisa jalan, macam-macam. Dan Alkitab berkata semuanya disembuhkan, betul ya? Nah, yang sakit COVID aja, Pak, ini yang akan mendesak. Kan gitu. Andi Simon pernah terpapar, kan begitu. Iya. Iya, betul ya. Saya tidak ngomong dia palsu, tidak. Saya tidak berani menghakimi. Tetapi logika kita kan boleh untuk menggali, begitu loh. Betul. Nah, yang paling mendesak apa adalah COVID. Bantu dong pemerintah untuk menyelesaikan COVID, begitu loh. Iya. Supaya apa? Perekonomian juga kembali bagus. Betul, kita harap itu. Sekarang juga Pak itu si Andi Simon sedang membangun itu health center di Kalimantan Pak, dibangun, tujuannya mungkin seperti rumah sakit, jadi orang yang sakit datang ke situ mungkin ya begitu. Nah makanya Pak, sekarang health center bagus, saya setuju, karena apa? Kamu manusia, kamu umat ciptaan, ubah duit jadi beras, duit jadi rumah sakit, bagus. Kan gitu. Tetapi kalau kamu hadirkan mujizat, saya masih tanda tanya. Kenapa? Karena yang supranatural berasal dari Dia, dan kita cuma alat, begitu loh Pak. Iya, cuma alat gitu. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Di dalam pelayanan saya secara pribadi sudah ratusan mujizat yang saya alami, yang saya tidak saksikan semua, begitu loh Pak. Nah, sehingga dari situ saya ngambil kesimpulan, oh ini. Sehingga apa? Saya kalau diajak tanya jawab tentang si A, si B, saya bisa memberikan jawaban. Kenapa? Karena Tuhan memberikan pengalaman sendiri untuk saya, kan begitu. Amin. Iya Pak Tirta. Oke, yang lain sama-sama. Terima kasih. Saya boleh Pak silakan. Pendeta Simon. Pendeta
Iya, silakan. selamat malam semuanya. Pak Tirta juga jauh-jauh. Itu yang membuat saya sering diundang sama Ibu Diana ke link ini. Saya cuma katakan, saya suka saya suka di link-link itu karena apa? Karena saya maaf saya tidak bisa pakai kamera karena saya pakai ini di sini. Oke. Karena ketika kita mencari Kristus, kita harus menemukan Dia, bukan menemukan diri saya atau diri orang lain. Kalau saya datang kepada suatu peribadatan, saya harus mencari kesaksian Yesus di situ. Saya harus mencari sesuatu tentang Yesus supaya saya boleh hidup dan belajar kebenaran sehingga saya boleh serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan si A, si B, si C yang membawa kesaksian. Bukan patokannya kita manusia. Jadi saya nggak merasa terlalu berguna kalau ada banyak kesaksian yang saya bilang sama si Ibu Diana mungkin harus agak selektif karena kita mau belajar di akhir zaman ini untuk lebih dekat dengan Kristus, bukan dekat dengan figur seseorang. Akhirnya Kristusnya terlupakan karena kita hanya kagum pada seseorang yang punya banyak kesaksian hebat, punya soal. Saya punya tambahan lagi, bukan tambahan ya, maksudkan tentang mujizat, ya. Kita harus ingat bahwa di akhir zaman ini setan juga bisa bekerja dengan mujizat. Betul. Jadi kita benar-benar harus bergantung kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Ketika kita sakit pasti ada yang kita langgar dari hukum kesehatan itu, sehingga kita memang harus kembali hidup sehat, diobati, kemudian kita berdoa karena kuasa Allah itu bukan hanya melalui seseorang di sana, seseorang di sini. Setiap orang bisa bertobat dan berdoa dan bisa menerima kuasa itu secara pribadi. Karena Yesus tidak pernah ketika dia menyembuhkan dengan kuasa mujizatnya dan dia menjadi show, tidak pernah. Bahkan setiap orang yang disembuhkan dia bilang jangan katakan ya kepada orang lain, tapi orang yang disembuhkan ini justru yang bercerita, ya kan, kemana-mana kuasanya. Jadi kalau kita mengikuti Yesus apapun itu, baik itu kesaksian, baik itu kuasa penyembuhan, satu kuncinya kita rendah hati. Karena dengan rendah hati Yesus akan bekerja di dalam kehidupan ini. Saya rasa juga orang ada yang berdoa pribadi dan dia sembuh, dan saya pernah merasakan kok seperti itu. Saya hanya berdoa terus semalaman menangis kepada Tuhan Yesus ketika anak saya hampir mati COVID. Saya nggak perlu datang kepada seseorang. Saya datang kepada Tuhan dan minta tolong. Kuasa Tuhan itu ada di mana-mana. Yang terpenting kita dalam menerima kuasanya adalah mengikuti dulu semua peraturan-peraturan firman Tuhan. Ya, kita harus berdoa, harus baca firman. Lalu kita akan tahu ini kuasa mujizat dari iblis kah atau dari Tuhan kah? Ini palsu kah atau saya nggak juga sama dengan Pak Evangelis Roni, saya tidak bisa menjudge bahwa itu palsu atau tidak palsu. Tetapi dengan kita mengenal Yesus yang sebenarnya, kita akan tahu Yesus yang sebenarnya. Kita akan tahu kuasa yang sebenarnya itu berasal dari Yesus kah atau berasal dari manusia. Amin. Itu intinya ya. Begitu. Ya, mengenai kesembuhan ya, Pak. Iya. Mengenai kesembuhan itu adalah hak otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan. Jadi baik kita disembuhkan ataupun tidak itu terserah Tuhan. Nah, kemudian di dalam kitab penyembuhan itu sesungguhnya yang harus diperkenalkan adalah Kristus. Jadi setelah orang itu sembuh, dia itu harus dibawa kepada Kristus. Itu intinya harus seperti itu. Kalau penginjilan kesembuhan ya itu aja sih. Betul. Terima kasih Ibu Yolanda, Pak Junwi. Saya mau ngasih ilustrasi yang sederhana. Tadi yang dikatakan Pak Junwi benar, kesembuhan itu kehendak Tuhan, otoritas Tuhan, sama seperti yang tadi saya katakan. Juga demikian juga dengan Bu Yolanda. Bu Yolanda tadi kan bilang, wah ketika anaknya sakit, dia tidak datang kepada siapa-siapa, itu betul. Sebab apa? Contoh, Anda kan suka main handphone kan? Di dalam handphone ini kan seringkali Anda itu harus punya aplikasi. Kalau Anda mau beli makanan, harus punya aplikasi GrabFood atau dan lain sebagainya, ya. Anak-anak muda lebih pintar dari kita. Dia ngikuti petunjuk dari handphone, bangun aplikasi tadi.
ikuti petunjuk, keluar kalimat-kalimat, diikuti terus, akhirnya jadi. Alkitab ini aplikasi. Alkitab ini aplikasi. Kalau Anda ngikuti seperti apa yang dikatakan Bu Yolanda tadi, Anda tidak usah ke sana. Anda bisa hadirkan mukjizat karena Anda ikut ini. Anda ikut ini. Contoh, Yohanes pasal 15. Coba dilihat. Bagaimana supaya doa kita itu banyak didengar oleh Tuhan, presentasi banyak dikabulkan. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Ini aplikasi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, hanya huruf besar. Kita bisa tinggal di dalam dia, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Berarti kita hidup manunggal dengan Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kalau Anda punya anak sakit, yang bisa berdoa dengan roh, dengan sungguh-sungguh, hati nurani yang paling dalam adalah yang ngalami, yang punya anak, bukan pendeta. Anda titipi doa, saya belum tentu nangis. Karena saya itu belum tentu secinta, sesayang Anda yang melahirkan. Silakan Anda berdoa, saya ikut membantu berdoa. Pendoa itu hanya seperti susternya dokter yang manggil pasien. Ibu Yolanda masuk, paling saya nyiapkan kartu periksanya yang dulu, sama masang alat tensinya. Terus saya bilang, Bu, dokter masih di kamar sebelah, nanti ibu cerita sendiri ya. Bukan saya. Tetapi zaman sekarang, kelompok yang ngeroh ini tadi, begitu ibu didoakan, padahal ibu juga doa dengan air mata, sembuh, atau masalah selesai. Saya tinggal nanya, bagaimana Bu Liani? Sudah sembuh ya? Ya, kalau sudah sembuh jangan lupa loh Bu, mesti ucapan syukur. Ini nomor rekening saya. Nah itu tadi, paham ya? Ya itu tadi, saya cuma numpangnya aja. Padahal ibu itu loh, lebih setengah mati berdoa daripada saya. Saya dititipi doa anaknya, kadang nama anaknya bisa lupa kok saya. Saya paling mau, Tuhan, anaknya ibu itu loh Tuhan. Kan begitu, bisa lupa. Saking banyaknya urusan kita, saking juga kita tidak terlalu kasih. Bisa lupa, tetapi ibu yang melahirkan, pasti di dalam setiap tarikan nafasnya, dia berdoa untuk anaknya. Di dalam doa ibuku, namaku disebut. Anda berdoa sendiri. Karena itu, saya mengkritik, protes keras. KKR, pendeta siapa? KKR, kesembuhan ilahi. Kayak Anda pasti aja bisa datengin kesembuhan, begitu loh. Dari mana? Kan kita itu kan mendahului kehendak Tuhan. Kan begitu. Kesembuhan ilahi bersama dengan hambanya. Nah ini ujung-ujungnya apa? Mengkultuskan diri pembicara. Bukan Yesus Tuhannya yang ditaruh di depan. Walaupun nanti di belakangnya sedikit dikasih embel-embel. Saya bisa demikian tuh karena Tuhan. Kalau tanpa Tuhan saya tidak bisa. Untuk menunjukkan seakan-akan kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Padahal banyak mereka yang ingin promosi dirinya. Lihat ketika orang buta melihat, lumpuh berjalan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus apa? Jangan bilang kalau aku sih nyembuhkan. Zaman sekarang enggak, malah dimasuk TV disuruh saksi kemana-mana. Setelah didoakan oleh hambanya, saya sembuh. Nah, demikian. Silakan yang lain yang ada yang mau bertanya. Kalau saya menanggapi gini, Pak Roni, pendeta boleh, itu Pak. Berdoa untuk kita, untuk membangkitkan iman kita. Kan imanmulah yang menyelamatkan engkau, imanmulah yang menyembuhkan engkau. Itu yang saya pegang. Ya, doa itu kadang-kadang orang yang tidak terlalu pede, dia minta
doa pendeta itu pendeta hanya membangkitkan iman kita. Tapi kalau kita punya iman cukup, ya kita berdoa sendiri juga bisa terjadi itu. Itu yang saya alami. Ya, amin. Pasti Pak Tirta. Terima kasih. Jadi begini, Pak Roni. Bentar Pak Januel, bentar. Pendeta yang benar ketika dimintai doa, kita akan mendoakan. Betul yang disampaikan Pak Tirta. Kita ini sebagai stimultannya, sebagai pembangkit imannya dia. Tetapi jangan lupa kita memberikan nasihat. Kamu mau sampai kapan? Setiap punya masalah, kamu tidak bisa datang sendiri sama Tuhan. Kamu sama aku statusnya sama loh, sama-sama anak loh. Boleh datang kepada dia loh. Dia minta disebut ya Aba ya Bapa. Nah, kita mesti ngajari mereka untuk mandiri. Jangan iman mereka dibonsai dengan ngasih kartu nama. Pak Tirta, kalau ada apa-apa, hubungi handphone saya. Lah ini salah. Ini salah. Kita harus mendewasakan iman daripada jemaat agar supaya apa? Mereka bisa langsung kepada Kristus, tidak lewat kita. Nah, oleh karena itu di surga dipasang banner, Pak. Ya. Jangan berhubungan dengan calo. Ditulis itu. Calo doa, calo macam-macam, jangan. Anda bisa langsung kepada Kristus. Terima kasih, Pak Januel, silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Roni. Ya. Sebetulnya ini suatu tamparan buat kita semua karena kita semua ini adalah gembala. Iya. Kita ini semua gembala, bukan hanya pendeta. Oke, pendeta ya seperti itu nggak jelas. Iya. Itu gembala Iya. yang pencuri, perampok ataupun gembala upahan. Iya. Ya. Untuk itu sebetulnya yang perlu juga ini yang perlu disentuh ini juga manusianya. Kenapa selalu mendewa-dewakan mereka? Iya. Gitu. Betul. Dan kita perlu juga untuk mencerahkan mereka-mereka ini sehingga apa yang menjadi panduan yang ada di Alkitab ini sehingga jadi pencerahan buat kita semua. Itu yang menjadi, dan kenyataannya saat ini pun banyak orang terlalu condong kepada mereka-mereka itu. Memang yang saya teringat, kalau kita tegas, kita nanti akan dimusuhi oleh orang-orang tersebut. Kita berbicara sesuai dengan Alkitab. Itu Pak Roni. Iya. Bisa saya berikan tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Januel. Memang benar, juga tergantung dengan jemaat. Ya. Nah, jemaat ini kan beragam. Ada yang kritis, dia mau mencocokkan dengan kitab suci. Tetapi sebagian besar banyak yang tidak suka baca Alkitab. Apa yang dikatakan pendetanya dianggap benar. Dan bahayanya orang itu selalu merasa yakin. Kalau pendeta ini menggembalakan jemaat banyak, gerejanya bagus, ini mesti orang benar. Padahal belum tentu. Begitu loh. Pengajaran itu harus kembali kepada Alkitab. Terima kasih Pak Januel, terima kasih. Ya Bu, silakan Bu. Iya, aduh saya berterima kasih sekali ya bahwa yang pertama memang kita harus mengedepankan Yesus, itu sudah pasti. Betul. Sudah pasti. Harus. Di luar daripada itu saya minta maaf ya kalau ada pendeta atau pendoa yang meminta subscribe dan lain sebagainya. Saya merasa itu bukan penginjil. Orang sedang mencari uang di YouTube. Maaf ini ya, saya agak keras juga. Saya harus berbicara, Yesus tidak pernah mengajarkan kita ketika menyembuhkan. Yesus mau menyembuhkan orang, dia kasih makan dulu. Memberi khotbah 5.000 orang, dia yang kasih makan untuk orang-orang yang datang. Artinya lebih banyak berkorbannya daripada menerima keuntungannya. Baik keuntungan nama, baik katanya ketika kalau kita hidup di dalam Kristus, biarlah dia yang semakin besar dan kita semakin kecil, bukan terbalik ya. Yang tadi Pak Roni bilang, kitanya yang besar, Yesusnya di belakang. Kalau bukan Yesus, orang nggak pernah kenal Yesus. Mereka yang mereka kejar jadi si orangnya. Yesusnya nggak pernah tahu di Alkitab. Yesusnya mereka nggak pernah mau tahu. Yesus yang mana ya? Kalau kita salah memperkenalkan Yesus kepada dunia ini, maka orang akan mencari diri kita, bukan mencari Yesus. Mereka cuma datang, makanya sampai paksa-paksa, dorong-dorong harus sembuh. Yang dicari bukan Yesus,
Yang dicari cuma pengen sembuh, pengen ketemu orang, lebih yakin kepada orangnya daripada kepada Yesusnya. Sampai di rumah nggak ada orang Islam yang belajar firman Tuhan mungkin, nggak ada orang yang mencari Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika kita mau menjadi seseorang yang menjadi juru kabar, yang pendeta-pendeta, gembala-gembala, kita harus tahu bahwa di dalam hidup kita, misi kita adalah meninggalkan diri kita dan mengedepankan Yesus. Itu baru misi yang benar. Ketika kita memiliki motif apapun di dalam menyampaikan firman, maka firman itu adalah bukan kuasa Kristus, kuasa kita sendiri. Tapi ketika kita mengedepankan atau memperkenalkan Yesus, maka diri kita hilang. Saya coba tanya Ibu Diana, kalau saya disuruh kesaksian, itu saya susah banget, males banget kayaknya. Karena saya punya banyak kesaksian juga dari dunia yang hebat tapi itu nggak perlu. Yang saya perlu saksikan adalah bagaimana hebatnya Yesus, bagaimana Ayub itu sekalipun doanya tidak dijawab. Tadi pendeta bilang saudara Roni bilang bahwa ketika saya berdoa 10 orang bisa mati, tapi kita harus belajar firman Tuhan supaya kita nggak belajar kecewa. Karena Ayub mengatakan, kalau sekalipun kau tidak menjawab doaku, sekali-sekali aku tidak akan menyangkal engkau. Jadi orang itu orang yang bersyukur, mau dijawab doanya, mau tidak dijawab, yang penting kita sudah serahkan sama Tuhan, biarlah dia yang beracara. Itu segitu. Setuju, Bu. Terima kasih Bu Yolanda, terima kasih sekali. Benar ini apa yang Anda sudah sampaikan. Kita harus mengedepankan Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan kita memfigurkan kita. Sehingga tanpa sadar kita mencuri kemuliaannya Dia. Jemaat jadi terfokus ke kita, bukan kepada Kristus Yesusnya, gitu loh. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Diana. Halo. Ya, saya pengen memberikan tanggapan dan namanya. Silakan Pak. Saya kebetulan kemarin saya Firdaus, saudara-saudara, shalom semuanya. Kemarin saya kena flu, ya kan? Saya kena flu. Terus saya ke dokter karena saya kena hujan. Saya di Makassar, Pak. Saya di Makassar. Wahari ya, ke Makassar kebetulan hujan. Kena hujan, saya flu. Terus saya kontak sama Bu Diana bilang, kamu apa itu? Virus corona ya. Oh ya. Ya kan corona dengan flu itu tipis, mirip gejalanya. Ya, kalau orang corona udah pasti flu, tapi orang flu belum tentu corona. Sekarang udah baik. Betul. Ya. Nah, kalau saya pribadi, who is Jesus? Siapa Tuhan Yesus di dalam diri kita? Banyak orang menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus karena pengen minta tolong. Iya. Maaf kata nih. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan Yesus, tidak perlu berdoa semalaman, nggak perlu. Iya. Tuhan tahu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan bukan pada saat kita menderita saja, pada saat perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, pada saat kamu senang, apakah kamu juga seperti itu tunduknya kepada Tuhan Yesus? Apakah kau mengasihi sama manusia? Apakah kau memperlakukan manusia dengan baik? Itu yang utama. Setuju. Tidak perlu kita menyogok Tuhan dengan berdoa semalaman suntuk. Maaf, bukan berarti tidak boleh. Kita nggak perlu menyogok Tuhan. Tuhan, saya berdoa ya. Pokoknya nanti saya mau lihat anak saya sembuh atau saya sembuh. Nggak perlu. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, cukup berdoa dengan iman dalam nama Yesus saya sembuh. Saya pun percaya. Kenapa? Saya menyadari saya orang berdosa, tetapi saya selalu mengingat Tuhan dimanapun saya berada. Kalau ibadah saya tidak bisa hubungi, saya pasang handset, saya ikut ibadah walaupun saya di atas motor. Iya. Saya mencintai Kristus. Jadi intinya adalah, jika engkau mencintai Kristus, segala sesuatunya kamu bisa omongkan kepada Tuhan. Betul. Entah itu kamu sakit, entah itu kamu susah. Jadi kamu jangan, maksudnya kita tidak bisa mengadakan hubungan dengan Tuhan hanya karena kita meminta tolong sama Tuhan. Itu satu. Dan yang kedua, bagi saya, kehidupan zaman modern sekarang ini, kita tidak bisa menyangkal bahwa saat ini media yang paling bagus untuk menyebar kebenaran Injil Tuhan adalah YouTube, media sosial. Saya tidak mau mengklaim bahwa
sebagian daripada hamba Tuhan itu mau subscriber karena mau duit. Of course, mau duit iya, tapi itu pun Tuhan pakai menurut saya. Dalam keadaan modern seperti ini, dalam keadaan COVID seperti ini, Tuhan mungkin bisa pakai semua cara agar firman Tuhan bisa sampai di sisi positifnya. Kenapa? Kalau seandainya Tuhan Yesus hidup sama sekarang, pelayanan sama sekarang, saya percaya Tuhan Yesus pegang handphone. Percaya nggak? Iya. Saya percaya Tuhan Yesus kemana-mana pakai pesawat, dijemput pakai Alphard. Kenapa? Dulu Tuhan Yesus dijemput pakai kuda, pakai diulek-ulukan. Itu dulu yang modern. Dulu kendaraan paling modern adalah keledai, dan Tuhan pakai keledai. Tuhan memberi makan 5.000 orang dari ikan 5. Saat ini seandainya Tuhan Yesus pun ada saat ini, Tuhan akan menggunakan cara-cara sekarang, sehingga menurut saya apapun yang saat ini terjadi ya secara online ini cara-cara Tuhan juga ya, sehingga media sosial itu berfungsi semua untuk mengabarkan pekabaran Injil. Kita tidak boleh, kita tidak boleh ngekekang diri kita dengan cara lama, nggak bisa. Kita harus terobos. Firman Tuhan itu modern, firman Tuhan itu ya dan amin, dan itu firman Tuhan selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau yang paling populer saat ini seorang yang YouTuber, TikTokers yang memiliki followers banyak, apapun yang dia katakan langsung publik. Nah, seorang hamba Tuhan yang memiliki followers banyak, kalau dia diurapi Tuhan, ngomong yang baik dan benar, banyak orang diberkati kok. Jadi menurut saya, pakailah segala sesuatu yang Tuhan sediakan di zaman modern ini untuk bekerja di ladang Tuhan dengan motivasi yang jelas dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak, saya setuju. Jadi saya menambah sedikit, mengomentari sedikit tentang YouTuber. Nah, YouTuber memang banyak yang mengatakan bahwa kalau untuk di bidang rohani itu kok ngapain sih minta-minta di subscribe. Nah, itu memang ada beberapa ya, dari waktu kita masih baru mulai GeoDK ini memang ada hamba Tuhan satu yang membuat seperti itu. Tolong di subscribe apa gitu. Sehingga orang sama saya komplain, Ibu kok sampai-sampainya hamba Tuhan itu secara pribadi nyuruh subscribe. Nah, untuk hal ini sebenarnya kalau media ini digunakan untuk menyebarkan tentang firman Tuhan, perkara orang mau subscribe atau tidak, itu saya kira tergantung motivasi daripada hamba Tuhan yang YouTuber ini. Dan saya kira YouTuber tidak ada masalah, karena apa? Seperti yang disampaikan Firdaus, bahwa kalau memang firmannya itu bagus, pasti otomatis orang akan banyak yang nonton. Followernya ada. Amin. Ya. Nah, jadi dalam hal ini tergantung motivasi daripada hamba Tuhan tersebut. Karena media ini sangat membantu. Karena ya YouTube itu di dalam konten WhatsApp, dia tidak memakan kuota kita, nggak memakan nggak makan space. Banyak pun dia tidak apa-apa, nggak penuh, memori. Karena dia nggak rekam, ya nggak memenuhi, dia hilang sendiri. Ya, saya kira seperti itu. Semoga kita juga dapat membeda-bedakan, memilah-milah mana yang pantas dan mana yang tidak. Yang intinya di sini adalah kita tidak boleh menghakimi, ya. Dan kuasa Tuhan itu saya kira biarlah mengalir, dan Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik bagi orang yang memang tidak punya motivasi. Katakanlah kayak tadi kita bilang hamba Tuhan, dia mendoakan sehingga dia menjadi bangga bagi apa. Biarlah itu otoritas Tuhan untuk mengklaim atau memberikan satu katakanlah kalau dia memang motivasi lain, itu hati kita pasti Tuhan tahu, seujung rambut pun jatuh Tuhan tahu. Saya pikir seperti itu, sehingga kita tidak nanti takutnya kita begitu kita keluar dari nah kita langsung yang ini ternyata seperti ini, bukan begitu ya Pak ya, Pak Roni ya, sehingga
Nanti hamba-hamba Tuhan dibenci atau di apa? Bukan seperti itu, saudaraku. Pak Roni hanya menerapkan bahwa dengan berdoa kita sendiri pun sebenarnya manjur. Ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Saya boleh tambahan sedikit lagi? Nambah ini Saya juga suka ya, saya kalau Pak Roni ya. Ya, bentar-bentar. Biar yang Ibu dulu Pak Januel. Silakan. Bu, silakan nambah apa? Takut terlewat ya. Juga saya ada saran buat Pak Tirta untuk doa. Jangan pernah kita takut bahwa kita nggak pintar berdoa. Seorang anak kecil mau diterkam singa, ada ceritanya, dia tidak bisa berdoa, dia cuma bertulut, Tuhan berkati makanan ini, dan singa itu pergi. Itu cerita ilustrasi ya, bahwa ketika kita berdoa mungkin bahasa kita tidak bagus dan tidak pede, tetapi bagaimana iman kita ketika berdoa sehingga seorang anak kecil bisa mengusir singa ketika dia bertemu dengan singa, ketakutan, dia minta tolong kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan berkatilah makanan ini. Tuhan tahu maksudnya dia ketakutan dengan singa, sehingga singa itu pergi. Begitulah kita, jangan pernah takut datang kepada Tuhan ya Pak Tirta, siapapun kita, tidak layak pun kita. Dan untuk masalah kita tidak menghakimi antara itu, bukan begitu maksudnya, karena Tuhan di dalam memilih penilik jemaat, di dalam memilih guru-guru Injil itu Tuhan benar-benar memberikan persyaratan bagi supaya menggambarkan Kristus, kan dibilang, bukan berarti kita nggak boleh begini, silakan semua orang yang mau melakukan dengan motifnya, tetapi untuk melayani Tuhan, apalagi ini sebuah persekutuan doa ya sebuah komunitas persekutuan doa, betul-betul kita harus melihat pelayanan itu bagi kemuliaan Tuhan. Makanya penilik jemaat itu dipilih ya, orang yang tidak panjang lidah atau tidak ada syaratnya. Tapi ada ketentuannya di dalam firman. Terima kasih. Jadi yang saya mau tambahkan tuh gini sebelum ke Pak Januel. Jadi kalau Tuhan Yesus datang di zaman sekarang, saya setuju. Beliau Tuhan juga akan pakai cara yang sekarang, di mana dia hidup. Namun yang perlu kita garis bawahi, lifestyle, gaya hidup Tuhan Yesus itu konsisten. Ya, cara boleh ngikuti yang terkini. Tetapi lifestyle-nya dia pasti akan tetap sama, dia akan tetap bilang, burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi anak manusia untuk meletakkan kepala tidak ada tempat. Sebab dia yang maha mulia itu datang pertama kali ke dunia itu justru di tempat yang paling hina, karena di tempat paling hina itulah dia ingin menyapa lapisan masyarakat dengan kasta paling rendah hingga bisa menjangkau yang paling atas, yaitu orang Majus, orang intelektual dan punya duit, tetapi yang paling rendah diwakili oleh gembala. Demikian pula di dalam hidupnya dia tetap konsisten. Dia yang maha kaya, maha mulia, tetap hidup di dalam kesederhanaannya. Sebab dia selalu berprinsip yang jasmani itu fana. Karena itu dia berkata, jangan kamu bekerja untuk mendapatkan roti yang bisa binasa, tetapi bekerjalah untuk roti yang bisa sampai bertahan kepada hidup yang kekal. Oke Pak Januel, silakan. Wow, terima kasih Pak Roni. Ini kita menambahkan aja. Ya. Subscribe itu kan tujuannya itu kan kalau banyak yang orang nonton, iklannya masuk, dia dapat bantuan dana, gitu loh. Ya. Tidak usah dicampur adukkan dengan firman. Wong firman ya firman, gitu loh. Nah sekarang ini kembali lagi, wong baca Alkitab, maaf untuk saya sendiri aja belum tentu rutin kembali back to basis Alkitab dulu. Kuncinya di situ. Mau intim mau apa, untuk saya sendiri aja masih jauh di bawah itu Pak Roni. Dan untuk doa tidak perlu doa lama-lama. Lah gunanya apa, waktu kemarin kita juga membahas doa semalam-malaman itu loh Tuhan melakukan, gitu loh. Kan ya
tidak usahlah kita memaksakan kehendak kita. Itu sesuai kebutuhan lah. Nah, gitu loh. Itu aja. Pak Jan. Terima kasih Pak Januel. Silakan, barangkali ada teman-teman yang lain. Ya, saya mau menambahkan sedikit. Memang silakan, manusia Pak. Ini bermacam-macam. Ada orang yang kayaknya imannya tidak bisa tumbuh kalau tidak dibantu oleh doa dari pendeta. Ada. Nggak apa-apa, minta doa pendeta, nggak ada masalah. Tapi memang dasar utamanya semua itu Tuhan yang melakukan gitu. Ya, tujuan untuk minta pendeta berdoa kepada kita, itu iman kita mungkin kita merasa nggak pede lah gitu ya di sekarang. Nah, didoain langsung naik itu imannya. Ya, tujuan memang pendeta mendoakan seseorang supaya dia menginspirasi, membangkitkan dia untuk imannya naik. Nah, dengan iman yang tumbuh, itu kan bilang iman sebesar biji sesawi saja ya. Kalau sudah ada iman tumbuh, ya kau perintahkan gunung ya kan beranjak, gunung akan beranjak. Ya, jadi juga Yesus kan mengatakan imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyembuhkan engkau. Itu aja dasarnya. Tapi kita juga ya nggak boleh, orang masing-masing beda-beda. Ada orang yang ya perlu didoakan ya kan, itu perlu juga pendeta doa ya kan. Memang ada pendeta yang seperti Pak Roni bilang yang mencari keinian, ya biarlah nanti Tuhan ya itu Tuhan yang ya kan yang menjudge dia gitu aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Makanya itu saya untuk melatih orang-orang bisa mandiri. Biasanya kalau saya berkunjung, misalkan Pak Roni, tolong Pak Roni, saya doakan ini, ya toh. Saya selalu menyarankan, Bu, sampean tahu doa yang paling manjur doanya siapa? Ibu ini bilang, doanya pendeta. Saya bilang salah. Doa yang paling manjur adalah doanya orang sing duwe masalah. Doanya orang yang sedang punya masalah. Nah, karena ibu yang sedang punya masalah, nanti saya doakan. Tetapi ayo ibu doa dulu dengan omongan sembarang, kalimat sembarang, baru nanti saya terakhir yang mendoakan. Tujuan saya apa? Supaya dia sudah mulai merasa pede. Sakjane, saya tuh bisa berdoa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya ibu ini juga yakin ketika doa itu dijawab. Nah, sekarang doanya siapa yang dikabulkan? Nggak tahu, apakah saya, apakah dia, apakah suaminya, nggak tahu. Yang berdoa lebih dari satu, kan gitu. Kalau dia bilang, oh Pak Roni karena doa sampean, saya bisa ngomong, loh sampean ikut berdoa kok. Supaya apa? Dia tidak memfigurkan kita. Bahwa kita sama-sama tidak tahu doanya siapa yang dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi Anda mesti yakin, doa orang yang bermasalah, itu yang paling didengar oleh Tuhan. Bukan doa pendeta. Pendeta cuma bolehlah mendampingi supaya apa? Imannya dia bangkit, dia merasa pede. Amin. Tetapi pendeta yang benar, baik, dia pasti ingin membuat jemaat itu bisa mandiri seperti Kristus memuridkan. Begitu semua diajar, diutuslah mereka berdua-duaan. Usir setan, sembuhkan orang sakit. Sama Tuhan Yesus ditunggu. Mereka datang laporan. Demikian, terima kasih.